Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang materi Local and Location Based Mobile Marketing. Pertama, perkenalkan teman saya Ahmad Rizky Fadil, lalu ada Alexander Sidium, kemudian saya sendiri Muhammad Rizaldi, dan teman saya lagi Rafaiz Akbar Sufira. Jadi ini adalah outline yang ingin kami bawakan dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah the growth of local marketing, yang kedua location-based marketing platform, yang ketiga location-based mobile marketing technologies, yang keempat why is local mobile attractive to marketer, yang kelima location-based marketing tools, yang keenam proximity marketing with beacons, yang ketujuh starting a location-based marketing campaign, dan yang terakhir measuring location-based marketing result. Ini adalah materi pertama, yaitu local and location-based mobile marketing. Jadi apa itu pengertian local marketing? Yakni pemasaran produk perusahaan yang berfokus pada pelanggan berdasarkan lokasi mereka, umumnya dalam satu kota. Lalu ada pengertian dari location-based mobile marketing, adalah bagian kecil dari local marketing yang mana media pemasaran yang digunakan berbasis mobile phone. Keunggulan dari kedua cara pemasaran ini adalah dapat membuat perusahaan yang iklan tidak terkesan memaksa pelanggan dan bahkan menjadi bagian dari nilai tambah pelanggan pengguna, pengalaman pengguna. Karena saat terjadi interaksi, umumnya pelangganlah yang berinisiatif untuk mencari produk terlebih dahulu yang di sekitar mereka. Kemudian ada the growth of local marketing atau pertumbuhan dari local marketing. Jadi pada tahun 2005 saat Google Meet dibuat, umumnya masih sedikit perusahaan yang memakai strategi digital marketing, khususnya lokal marketing. Pada tahun 2006, perusahaan di Amerika tercatat menghabiskan 196 miliar dolar untuk pemasaran berbagai media, dan dari angka tersebut, 146 miliar dolar dihabiskan untuk lokal marketing, dan 50 miliar dolarnya atau 40% adalah berasal dari brand lokal, sementara sisanya adalah perusahaan skala nasional. Nah, dari angka 146 miliar dolar untuk pemasaran berbagai media, 46 miliar dolarnya atau 31%-nya untuk media online. Perkirakan tahun 2020 ini mencapai 70 miliar dolar, 72 miliar dolar. Nah, kalau tadi adalah pertumbuhan lokal marketingnya, sekarang adalah pertumbuhan dari location based mobile marketing atau yang lokal tapi berbasis mobile. Nah, setelah muncul Google Maps tahun 2005 dan smartphone tahun 2007, pemasaran lokal secara online berkembang pesat. Alamat IP dapat membantu perusahaan untuk menampilkan iklan berdasarkan lokasi pelanggan. Nah, pada tahun 2008, iPhone mengembangkan smartphone generasi kedua yang mampu memberikan lokasi pelanggan ke berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari manufaktur hingga ke service provider. Perkembangan pesat ini membuat brand lokal semakin gencar menawarkan produk mereka, khususnya yang bergerak di bidang kuliner. Berikut ini adalah diagram perbandingan dari lokal, mobile, and location-based mobile marketing. Jadi, dari dana 46 miliar dolar yang dikhususkan untuk mobile marketing, 45 miliar dolarnya digunakan untuk lokal yang berbasis digital. Nah, lalu dari lokal yang berbasis digital ini diambil lagi 12,8 miliar dolar untuk lokal berbasis digital dan mobile. Gitu. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah location based marketing platform, yaitu adalah sebuah strategi pemasaran secara langsung pada perangkat seluler maupun desktop. Contohnya seperti pada smartphone atau dan laptop maupun PC. Cara kerja dari location based marketing platform ini yaitu pengguna akan menerima sebuah notifikasi pada platform mereka setelah pengguna ini berada di dekat lokasi yang telah ditentukan dan mendapatkan tawaran produk yang sesuai dengan lokasi penjualan terdekatnya atau layanan. Tujuan dari location based marketing platform adalah untuk menjangkau pengguna pada titik penjualan dalam mempromosikan produk milik pengiklan dan meningkatkan loyalitas pelanggan online dan relevansi pesan yang telah dipancarkan. Dan selanjutnya, strategi tidak luput melalui dengan teknologi. Berikut adalah location based mobile marketing dan teknologi. Location based marketing teknologi dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis lokasi, seperti halnya GPS, WiFi, dan Geoshore. Pada teknologi GPS,
Teknologi ini mendapatkan data lokasi pengguna melalui perizinan aplikasi yang dimiliki oleh platform milik pengguna. Contohnya yaitu adalah Lazada dan Shopee, di mana aplikasi Lazada dan Shopee ini meminta perizinan pada perangkat pengguna. Ketika pengguna memberi izin lokasi dari aplikasi ini, maka pengguna akan secara tidak langsung akan mendapatkan sebuah notifikasi ketika Lazada ataupun Shopee sedang memancarkan iklan yang saat itu produknya dekat dengan lokasi pengguna. Selanjutnya adalah teknologi Wi-Fi. Teknologi ini mendapatkan data lokasi pengguna ketika pengguna terhubung dengan akses point. Contohnya, ketika pengguna connect di stasiun dengan connect Wi-Fi rakyat atau Wi-Fi gratis atau Wi-Fi IP, maka secara otomatis IP dari pengguna ini akan dipancarkan iklan dari publisher dari ESP melalui IP. Selanjutnya yaitu teknologi GeoShare. Pada teknologi GeoShare, teknologi ini mendapatkan data lokasi pengguna melalui pihak ketiga yang menjual riwayat lokasi pengguna, di mana contohnya Google dan UC Browser, di mana Google dan UC Browser berhak menjual data pengguna kepada perusahaan pemasaran independen dengan syarat bahwa data pengguna itu berumur di atas 21 tahun dan hanya data lokasi saja. Sekian. Lalu mengapa lokal mobile menarik di mata para marketer? Nah, yang pertama, pengguna mobile lebih aktif dan siap untuk melakukan pembelian. Karena pada umumnya pengguna desktop berada lebih jauh dari penjual. Karena pengguna mobile kan pangkatnya bisa dibawa kemana-mana, jadi otomatis jaraknya umumnya mereka lebih dekat. Lalu survei Google menunjukkan lebih 80% konsumen menggunakan smartphone dan tablet untuk melakukan pencarian lokal, seperti jam buka, alamat, lokasi, dan lain-lain pada search engine mereka. Survei tersebut juga menyatakan bahwa 50% dari pencari tersebut mengunjungi toko dalam kurun waktu 1 hari setelah pencarian, dan 18%-nya melakukan pembelian. Lalu 60% dari pengguna smartphone juga menginginkan iklan yang dikustomisasi agar sesuai lokasi kota dan kode pos mereka. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguna mobile itu lebih berpotensi untuk membeli suatu produk. Ya, lalu masuk ke location based marketing tools. Jadi di digital marketing berbasis lokasi akan menghadirkan banyak hal baru, seperti rangkaian layanan, platform, dan perusahaan yang menyajikan layanan tersebut. Nah, walaupun ada beberapa teknik digital marketing berbasis lokasi yang cukup mudah diterapkan, seperti menggunakan jasa iklan Google AdSense, di mana mereka cukup mengklik-klik dan menentukan areanya. Nah, teknik yang lainnya memerlukan bantuan dari perusahaan penyedia pemasaran mobile umumnya. Lalu location based digital marketing fitur. Nah, location based service meliputi penyajian fitur kepada user berdasarkan lokasi mereka. Contohnya seperti layanan personal navigation, point of interest, review, friend finder, family tracker, dan lain-lain. Nah, fitur-fitur tersebut nanti dapat digunakan untuk melakukan location based marketing yang bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan tabel macam-macam tools location based marketing. Yang pertama ada geosocial based service marketing. Nah, ini contoh pelaksanaannya yaitu saat user membagikan lokasi mereka kepada temannya. Nah, nanti lokasi tersebut dapat digunakan untuk check-in service seperti Foursquare, Friend Finder, dan layanan transportasi atau fitur-fitur location service yang dijelaskan sebelumnya. Lalu ada location based service marketing. Ini intinya adalah menyajikan layanan ke pelanggan
yang pelanggannya tersebut mencari layanan atau produk secara lokal. Lalu ada mobile local social network marketing based on user location. Nah, ini contohnya ada social network Facebook. Facebook sini mengekspan penawaran dari perusahaan lokal dengan menampilkan iklan pada newsfeed penggunanya. Lalu juga Facebook meluncurkan marketplace yang memungkinkan pengguna untuk melakukan jual beli di dalam komunitas lokal mereka atau grup mereka masing-masing. Lalu ada proximity marketing yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, intinya proximity marketing adalah pengiriman pesan kepada pelanggan di dalam area sebuah toko yang ditandai dengan adanya virtual fence. Nah, tujuan dari proximity marketing ini adalah meningkatkan penjualan, terutama mereka yang sedang menarik mereka yang sedang berada di lokasi tersebut. Lalu in-store messaging ini adalah pengiriman pesan kepada pelanggan yang sedang memasuki atau sedang browsing di dalam toko tersebut. Lalu yang terakhir ada location based app messaging. Nah, ini contohnya ada aplikasi mobile PayPal. Nah, di mana nanti aplikasi ini akan mendeteksi pelanggan yang berada di dekat toko yang tokonya tersebut menawarkan opsi pembayaran melalui PayPal. Nah, nanti di aplikasi PayPal tersebut akan muncul penawaran-penawaran menarik agar orang yang berada di dekat toko tersebut tertarik untuk mengunjungi toko tersebut. Nah, selanjutnya ada proximity marketing with beacons. Semua marketing berbasis lokasi pada dasarnya adalah proximity marketing. Jadi, apa itu beacons? Beacons adalah teknologi yang memberikan konteks baru ke konteks lama. Teknologi tersebut adalah Bluetooth Low Energy, yang mana dapat digunakan untuk melakukan push notification atau tracking ketika kita sudah berada di jangkauan sinyalnya. Jadi beacon ini sekarang ini diperkenalkan oleh Apple, yang mana diperkenalkan pada tahun 2013. Jadi yang memungkinkan untuk toko retail berkomunikasi secara langsung dan akurat dengan customer yang lewat dengan jarak beberapa langkah kaki dari lokasi beacon toko. Teknologi proximity yang lain ada QR code, NFC, dan Wi-Fi yang ada di ponsel-ponsel pada zaman sekarang ini. Lalu selanjutnya ada iBeacon. iBeacon ini menggunakan Bluetooth Low Energy yang seperti yang saya bilang tadi, menggunakan daya lebih kecil dari Bluetooth tradisional dan memiliki kemampuan komunikasi push-pull dua arah. Jadi dengan iBeacon, konsumen bisa segera dihubungi saat mereka masuk ke dalam spesifik toko tersebut dan melihat penawaran khusus. Jadi konsumen saat masuk ke daerah spesifik toko tersebut dapat melihat penawaran khusus itu. Semua proses tersebut dilaksanakan secara otomatis dalam iPhone. Jadi teknologi beacon pada dasarnya perangkat Bluetooth dalam toko yang dapat berkomunikasi dengan smartphone. Pengguna yang masuk ke toko terdiri dari aplikasi yang berdiri sendiri, masing-masing mengikuti standar yang berbeda. Lalu starting allocation based marketing campaign. Yang pertama, untuk melakukan location based marketing campaign, pertama memulai dengan mengidentifikasi tujuan dan memahami bagaimana campaign dari pemasaran berbasis lokasi seluler dapat membantu bisnis. Jadi pemasaran berbasis lokasi umumnya lebih berorientasi pada tindakan daripada bentuk pemasaran online lainnya. Seseorang berada di lokasi tertentu hanya untuk waktu yang singkat, diukur dalam menit dan jam. Jadi jarang menggunakan diukur itu hari atau minggu. Lalu mempertimbangkan demografis target untuk campaign dan produk. Jadi konsumen yang sadar lokasi, mereka yang memiliki perangkat seluler dan terbiasa dengan layanan berbasis lokasi cenderung menjadi demografis yang lebih muda, lebih berpendidikan, dan lebih kaya.
Mereka memiliki banyak karakteristik yang sama seperti semua pembeli seluler. Lalu menganalisis strategi ruang pasar, dan yang terpenting mulai dengan melakukan sesuatu yang sederhana seperti pencarian lokal dan mempertimbangkan taktik pemasaran berbasis lokasi yang lebih canggih. Lalu selanjutnya ada measuring location based marketing. Jadi untuk mengukur location based marketing ini tergantung pada tujuan campaign yang sebelumnya sudah dilakukan pada starting tadi. Lalu ukuran kesuksesan dapat meningkatkan kesadaran merek tersebut di antara konsumen dan membawa pelanggan ke toko retail yang Anda miliki, misalnya punya toko retail gitu ya, atau click to sell campaign di mana Anda ingin orang membuat reservasi untuk konser. Lalu campaign lokal seluler menggunakan format iklan pemasaran yang sama dengan pemasaran web seluler dan radikal, tetapi pemasaran berbasis lokasi seluler jauh lebih pribadi dan sosial daripada pemasaran web tradisional. Lalu yang terakhir ada measuring location based marketing result. Jadi ini adalah mobile location based marketing effectiveness yang merupakan dimensi dan metrik dasar yang akan digunakan untuk mengevaluasi campaign pemasaran seluler. Di social marketing proses ini ada acquisition, engagement, amplification, community, sales. Jadi pada acquisition ini measurementnya itu ada tayangan, click-through, pengunjung unik ke situs web seluler atau desktop, halaman yang dilihat, waktu di situs. Lalu ada engagement, yaitu memesan, mengunjungi toko fisik, lalu click to call, lalu check for map direction, register, request for more information, post and comment, responders to offer, likes generated per visitor, click to call rate, lalu selanjutnya ada amplification, yaitu SMS to friend atau SMS ke teman. Jadi beritahu teman tentang lokasi, berbagai lokasi itu penawaran. Lalu community, konten yang dihasilkan oleh pengunjung atau responden, ulasan, posting, positif komentar yang dibuat oleh pengunjung. Lalu terakhir ada sales, pembelian, presentasi peningkat penjualan, kanal ponsel lokal campaign, dan statistik pelanggan dari ponsel lokal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.